Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Izra Leksionar Malangare dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang video pertama yaitu STP Concepts. Jadi, apa itu STP Concepts? Jadi, STP atau kepanjangannya Spanning Tree Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan dengan topologi berbasis pohon atau tree. Nah, tujuan utama STP adalah untuk memastikan bahwa tidak ada jalur redundan yang membentuk loop dalam jaringan yang dapat menyebabkan konflik alamat MAC, saturasi tautan, dan gangguan kinerja jaringan. Nah, kenapa menggunakan STP Concepts? Karena Ethernet Layer 2 tidak memiliki mekanisme bawaan untuk mengenali dan menghentikan frame yang berputar-putar loop secara terus-menerus, looping, sedangkan IPv4 dan IPv6 memiliki mekanisme tersebut di layer ketiga. Nah, untuk mengatasi masalah ini, STP dikembangkan sebagai mekanisme pencegah loop khusus untuk jaringan Ethernet layer kedua. Nah, apa sih tujuan dari STP Concept seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya juga? Yaitu yang pertama, mengatasi redundansi dalam jaringan layer 2 switch. Karena tadi tidak memiliki mekanisme khusus. Lalu yang kedua ada mencegah terbentuknya loop dalam topologi layer 2. Nah, yang ketiga itu mengkompensasi kegagalan jaringan dengan menghitung ulang dan membuka port yang sebelumnya diblokir. Nah, lalu ada yang keempat, mencegah terbentuknya masalah dengan tautan switch yang redundan. Yang kelima, mengatasi permasalahan layer 2 loops dan broadcast storms. Dan yang terakhir, mengimplementasikan algoritma spanning tree untuk menciptakan topologi loop free. Nah, gimana sih cara kerja STP Concept? Jadi, STP itu bekerja dengan cara memilih satu jalur utama atau jalur aktif yang akan digunakan untuk mengirim lalu lintas jaringan, sementara jalur-jalur redundan atau tidak aktif ditandai sebagai blok atau nonaktif. Nah, protokol ini menggunakan algoritma yang disebut dengan spanning tree, yang secara otomatis menentukan jalur mana yang harus aktif dan jalur mana yang harus diblokir. Nah, ini adalah contoh spanning tree, algoritma spanning tree. Nah, yang pertama di dalam spanning tree algoritma itu ada root bridge. Root bridge itu adalah switch yang memiliki bridge ID atau BID terendah dalam jaringan yang menggunakan spanning tree protocol. Nah, BID itu terdiri dari bridge priority dan MAC address. Nah, bridge dengan BID terendah dipilih sebagai root bridge yang menjadi referensi atau pusat dari pohon jaringan yang dibentuk oleh STP. Lalu berikutnya ada pemilihan root bridge. Nah, STP bekerja dengan cara memilih satu jalur utama atau jalur aktif yang akan digunakan untuk mengirim lalu lintas jaringan, sementara jalur-jalur redundan atau tidak aktif ditandai dengan sebagai blok atau nonaktif. Nah, protokol ini menggunakan algoritma yang disebut dengan algoritma spanning tree, seperti yang tadi sudah ditunjukkan, yang secara otomatis menentukan jalur mana yang harus aktif dan jalur mana yang harus diblokir. Nah, dalam kasus ini, root bridge-nya itu ada di S1, switch 1. Nah, ini selanjutnya ada blokir jalur redundansi. STP hanya mengizinkan satu jalur yang terhubung secara logis, dan ia akan memblokir jalur redundansinya untuk mencegah terjadinya looping. Seperti yang dilihat di dalam gambar, switch S4, S5, dan S8 memblokir jalur redundansinya yang menuju ke root bridge dan sekarang masing-masing switch hanya memiliki satu jalur secara logis ke root bridge. Kayak seperti contohnya S4 akan memblokir S5 dulu baru eh, ke S1. Nah, jadi dia menggunakan S4 ke S2 terus ke S1. Nah, S8 juga seperti itu. Dia ke S5 langsung ke S1. Nah, lalu berikutnya ada kalkulasi ulang. Secara fisik, jalur kedua masih tersedia meskipun diblokir STP untuk mencegah looping. Namun, jika jalur utama terjadi kegagalan, maka STP akan melakukan kalkulasi ulang dan membukakan port yang terblokir sebelumnya.
Topologi di samping menunjukkan proses kalkulasi ulang STP ketika terjadi kegagalan jalur antara S2 dan S4. Nah, sekarang jalur redundancy antara S4 dan S5 yang sebelumnya terblokir, nih di yang gambar sebelumnya, yang blocked port, lalu itu akan dibuka untuk mengatasi kegagalan sebelumnya. Nah, pemilihan eh, jalurnya ini untuk menuju ke root bridge ini yang di blok-blok mana yang akan dipakai itu bukan karena kayak misalnya S8 lebih cepat ke S5 dulu atau ke S1. Bukan seperti itu. Jadi dia bisa aja kalau misalnya eh, dia cost-nya yang dihitung. Jadi bisa aja kalau misalnya cost-nya S8 ke S4 baru ke S5 baru ke cost 8 M4 2 baru ke satu itu lebih murah, pasti akan digunakan yang pad seperti itu. Tapi kalau misalnya eh, cost-nya yang lebih termurah yang S8 ke S5 langsung ke S1, pasti akan menggunakan yang S5 langsung ke S1. Begitu. Jadi bukan karena ini jumlahnya switch-nya yang harus dilalui, tapi cost-nya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai STP Concepts. Terima kasih.